Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat. Nah, materi kita akan kita bagi menjadi beberapa sesi materi. Yang pertama, makna dari nilai dan norma. Yang kedua, nilai dan norma Pancasila. Yang ketiga, norma etika dan hukum yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, makna dan nilai serta norma yang ada. Pertama, saya akan membahas dulu tentang pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Nah, kemudian sifat nilai itu yang pertama abstrak, yaitu tidak dapat dilihat atau dilihat secara langsung oleh indera kita, seperti contohnya nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran itu bersifat abstrak. Nanti kelihatan ketika telah terjadi suatu perbuatan, misalnya korupsi. Kita tidak bisa melihat ke orang itu jujur kalau belum ketahuan dia korupsi. Nah, bagaimana dia korupsi ketika dia mengambil uang negara? Kemudian yang kedua, normatif, yaitu mengandung harapan, cita-cita, dan keharusan. Contohnya keadilan. Nah, normatif di sini ada harapan yang diinginkan oleh seseorang bahwa segala sesuatunya itu bersifat adil. Nah, tetapi sebenarnya keadilan itu tergantung pada kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu. Bisa saja terjadi keadilan itu secara merata, namun juga bisa terjadi sesuai dengan kebutuhan hidup yang ada. Yang ketiga, motivator. Sifat nilai ini bertindak berdasarkan dan didorong oleh sebuah keyakinan. Misalnya, dia yakin bahwa ketika dia beribadah dengan baik, maka jaminan surga menjadi tempatnya. Ini melihat pada aspek nilai ketakwaan. Nah, kemudian nilai dalam filsafat. Nah, nilai dalam filsafat itu yang pertama adalah nilai logika. Nilai logika itu berasal dari akal, maka penilaiannya adalah benar atau salah. Contoh perbuatan mencuri. Kalau mencuri, maka dia salah. Kalau dia tidak mencuri, maka dia benar. Yang kemudian kedua adalah nilai estetika, yaitu berdasarkan dari penglihatan. Penglihatan kita bisa melihat apakah seseorang itu cantik, ataukah dia jelek, ataukah dia indah, ataukah dia buruk. Nah, ini bersifat contoh misalnya sebuah lukisan. Kadang orang mengatakan bahwa lukisan itu cantik, padahal dia telanjang. Ada yang mengatakan bahwa tulisan itu jelek, atau lukisan itu jelek, karena telanjang, tapi ada orang mengatakan dia cantik. Nah, kemudian nilai selanjutnya adalah nilai etika atau tingkah laku. Nilainya adalah baik atau buruk. Nah, contoh misalnya kasusnya goyang di Persik yang lalu. Nah, kemudian macam-macam nilai menurut Notonegoro. Yang pertama, nilai material. Sesuatu yang berguna, jasmani dan rohani, seperti contoh misalnya olahraga. Kemudian yang kedua, nilai vital. Sesuatu yang mengadakan kegiatan atau aktivitas, seperti misalnya ketika kita bekerja. Yang ketiga, nilai kerohanian. Sesuatu yang berkaitan dengan rohani manusia. Contoh, sopan dan santun. Kemudian, dari nilai kerohanian ini, ada nilai kebenaran. Nah, di mana kebenaran itu? Dari akal manusia. Yang kedua, keindahan, yaitu unsur perasaan. Kemudian terakhir, kebaikan, berdasarkan keinginan atau kehendak seseorang. Nah, nilai keempat adalah nilai religius. Adalah nilai kerohanian tertinggi dan mutlak bersumber pada keyakinan manusia, yaitu nilai ketakwaan. Selanjutnya, nilai dan norma Pancasila. Pada prinsipnya, pada sila ketuhanan, adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Nah, nilai apa yang terkandung? Yaitu nilai kerohanian. Sesuatu yang berkaitan dengan rohani manusia. Contohnya, sopan dan santun. Kemudian nilai kedua adalah nilai religius.
Nilai-nilai kerohanian tertinggi dan mutlak bersumber pada keyakinan manusia seperti nilai ketakwaan tadi. Kemudian selanjutnya sifatnya apa? Sifatnya motivator, mendorong orang untuk berbuat baik. Kemudian ada hak. Nah, hak apa yang dimiliki? Yang pertama adalah memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, pengakuan bahwa apa yang kita yakini adalah benar. Yang ketiga, mengakui Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber segala yang ada di muka bumi. Dan kewajiban yang dimiliki adalah melaksanakan perintah dan larangannya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama, kemudian saling menghormati dan menghargai agama kepercayaannya. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini di dalam sila kedua Pancasila dijelaskan bahwa adanya kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai norma, nilai moral. Nah, nilai apa yang terkandung? Yang pertama adalah nilai etika dan kerohanian. Nah, dalam nilai etika dan kerohanian ini ada hak. Yang pertama, memiliki hak asasi sejak lahir yang dapat dipertahankan dari segala godaan. Yang kedua, memiliki hak yang sama dengan yang lain. Yang ketiga, adanya sebuah kewajiban yang berubah dalam bentuk saling membantu, tolong-menolong, dan bekerja sama. Yang kedua, saling menyayangi semua makhluk hidup. Kemudian tidak melanggar hak asasi orang lain, mengakui dan menghargai harkat dan martabat untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sifatnya adalah bersifat normatif. Kemudian, sila yang lain dalam bentuk sila ketiga, yaitu nilai yang terkandung bersifat material dan kerohanian, kemudian sifatnya bersifat normatif, kemudian nilai keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai yang terkandung adalah nilai material dan nilai vital, kemudian sifatnya juga bersifat normatif, dan terakhir adalah nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yaitu nilai yang terkandung bersifat nilai material dan kerohanian. Kemudian sifatnya juga adalah bersifat normatif. Nah, sekarang mari kita pahami dulu tentang filsafat ilmu dalam ilmu Pancasila. Nah, pada prinsipnya pengertian filsafat adalah suatu ilmu yang kajiannya tidak hanya terbatas pada fakta-fakta saja, melainkan sampai jauh di luar fakta pada batas kemampuan logika manusia. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan sendiri atau biasa dikenal dengan istilah knowledge adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what. Misalnya, apa itu air? Apa itu manusia? Apa itu alam dan sebagainya. Kemudian, ilmu filsafat memiliki objek. Objek material adalah apa yang dipelajari dan dikupas sebagai bahan pembicaraan, yaitu gejala manusia di dunia yang mengembara menuju akhirat. Dalam gejala ini jelas ada tiga hal yang menonjol. Yang pertama manusia, dunia, dan akhirat. Nah, yang kedua adalah objek formal. Adalah cara pendekatan yang dipakai atas objek material yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan pada bidang kegiatan yang bersangkutan. Nah, bagaimana pembagian filsafat? Nah, kita masuk pada filsafat pengetahuan. Objek materialnya adalah pengetahuan atau bisa dikenal dengan episteme dan kebenaran. Nah, epistemologi ini membicarakan terjadinya asal muasal atau sumber pengetahuan. Kemudian yang kedua, logika adalah pemikiran lurus, tepat, dan sehat. Dan terakhir adalah kritik ilmu-ilmu yang berupa koreksi terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Nah, yang kedua adalah filsafat tentang keseluruhan kenyataan. Objek materialnya adalah bersifat eksistensi atau keberadaan seseorang, dan esensi atau hakikat keberadaan seseorang. Kemudian, ilmu yang dipakai adalah metafisika umum atau ontologi, ada keberadaan atau eksistensi terhadap sesuatu. Yang kemudian kedua adalah metafisika khusus, yaitu antropologi, mempelajari tentang bagaimana manusia, hubungan badan dan jiwanya. Kosmologi tentang alam semesta, baik itu asal muasal alam dan keberadaan alam semesta yang ada. Kemudian teodis, yaitu tentang Tuhan, seberapa besar keberadaan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu berada. Kemudian filsafat yang ketiga tentang nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah tindakan. Yang pertama, objek materialnya adalah kebaikan dan keindahan.
Nah, di sini ada namanya istilah etika, tingkah laku manusia, estetika, pengalaman akan keindahan. Sekian materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.